Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kita ke informasi pertama. Puluhan mantan pekerja subkon Badak LNG melakukan aksi massa. Mereka menuntut hak-hak mereka yang belum terbayarkan. Puluhan mantan pekerja PT Karya Putra Mandiri bersama menuntut pembayaran uang cuti, tunjangan hari raya, sisa kontrak selama 5 bulan, dan santunan akhir kontrak. Akumulasi hak pekerja yang harus dibayar perusahaan sekitar 600 juta. Persoalan ini mengemuka ketika PT KPBM merumahkan 14 pekerjanya pada Maret lalu dengan alasan efisiensi. Padahal klausul nota kesepahaman MOU antara PT Badak NGL selaku perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada PT KPMB sama dengan isi kontrak dengan pekerja hingga 2 September mendatang. Kontrak pekerja dengan PT KPBM dimulai September 2019 hingga Agustus 2021. Sehingga ada sisa 5 bulan masa kontrak belum tuntas. Sebagai informasi, PT KPMB adalah subkontraktor di PT Badak NGL yang merawat rumput dan taman di sekitar areal perusahaan. Pada April 2021, pekerja berunding dengan perusahaan atau perundingan bipartit. Dari sana, perusahaan berjanji akan memenuhi seluruh tanggung jawabnya. Namun dalam durasi yang dijanjikan 2 minggu tidak ada tindak lanjut. Ketika demonstrasi berlangsung, perwakilan Badak LNG menyambangi demonstran, meminta persoalan ini dirundingkan lagi, guna menghindari bentrok yang tidak diinginkan. Dalam proses berunding itu, mereka melayangkan 3 tuntutan. Di antaranya meminta PT Badak selaku pemberi kerja untuk menahan sebagian invoice PT KPMB. Sisa itu nantinya diberikan guna membayar hak eks-karyawan yang ditahan perusahaan. Kemudian memasukkan PT KPMB dalam daftar hitam. Sementara dari pihak PT Badak NGL mengatakan perusahaan tidak ada sangkut pautnya dalam persoalan ini. Sebab seluruh tanggung jawab PT Badak NGL selaku pemberi pekerjaan kepada PT KPMB telah ditunaikan semua. Tidak ada masalah. Ini murni perselisihan PT KPMB selaku subkon dengan eks-pekerjanya. Informasi berikutnya, sabu seberat 1,2 kg senilai 1,2 miliar disita dan dimusnahkan. Narkoba ini didapati dari seorang mantan narapidana yang berperan sebagai pengedar sekaligus kurir. Salah seorang narapidana di Lapas Kelas 2A Bontang juga terseret dalam kasus ini. Mereka menggunakan salah satu rumah di Pesona Bukit Sintuk, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat sebagai gudang penyimpanan sabu. Tersangka yang telah diringkus yakni HRS, sementara narapidana yang ikut dalam jaringan barang haram itu berinisial SDR. SDR merupakan tahanan kasus narkoba. Dia divonis 10 tahun penjara dan menjalani hukuman sejak 2016 lalu. Sementara HRS merupakan residivis kasus narkoba. Dia baru saja bebas 1 tahun lalu. Saat penyelidikan, HRS diketahui berkomunikasi dengan seorang narapidana menggunakan wartel lapas. SIM card wartel tersebut diganti olehnya. Lapas diketahui menyiapkan 32 wartel berbentuk ponsel bagi 1.284 narapidana. Fasilitas ini kemudian digunakan oleh warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Sebelumnya, narkoba 1,2 kg gagal edar di Bontang setelah Badan Narkotika Nasional BNNK Bontang berhasil meringkus seorang pengedar pada 24 Agustus lalu di perumahan Pesona Bukit Sintuk. Saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah didapati 6 poket sabu, masing-masing 1.005 gram, 52,3 gram, 37,9 gram, 11,2 gram, 52,5 gram, dan 56 gram. Dari pengembangan yang dilakukan, keduanya mendapatkan narkoba dari Tarakan. Pengendali berinisial LG alias pemasok barang haram kini masuk dalam daftar pencarian orang. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Bontang terus menggenjot vaksinasi terhadap remaja. Saat ini capaiannya sudah menyentuh angka 30%. Melonjaknya angka capaian ini lantaran vaksinasi sebelumnya menyasar 4 sekolah sekaligus, yakni SMA Vidatra, Nusantara Mandiri, SMA YPK, dan Bahrul Ulum. Lokasi penyaluran kala itu terbagi menjadi 2. Total dosis yang disalurkan mencapai 2.000.
Bahkan Dinas Kesehatan menurunkan tim pendistribusian vaksin secara maksimal. Sementara untuk sekolah lainnya, Diskes belum mengeluarkan jadwal. Tetapi dalam waktu dekat penyusunan akan dilakukan mengacu dengan jumlah ketersediaan vaksin. Pemerintah pusat telah memutuskan pelajar berusia 12 hingga 17 tahun berhak mendapatkan vaksinasi sebagai langkah untuk menangkal penyebaran virus corona secara masif. Sasaran usia tersebut sudah melalui mekanisme pengujian dan dinyatakan aman. Informasi terakhir, Dinas PUPRK kembali mengajukan anggaran untuk perbaikan jalan di Bontang Lestari. Anggaran yang diajukan senilai 8 miliar. PUPRK mengupayakan melalui BanQ sebab perbaikan ini terlalu berat bila dibebankan ke kas daerah. Adapun besarannya mencapai 8 miliar. Ini akan digunakan untuk memperbaiki jalan sepanjang 6 km terbentang dari Jalan Soekarno-Hatta hingga Jalan Muhammad Rum, Kelurahan Bontang Lestari. Perbaikan ini dilakukan sebab kerusakan di jalan utama ke Bontang Lestari semakin menjadi. Kerusakan berbagai dimensi bertebaran. Bahkan di beberapa titik ada lubang menganga yang melintang di badan jalan. Sementara untuk teknis pengerjaan jalan yang akan diberlakukan hanya tambal sulam. Ini untuk perbaikan cepat. Titik yang rusak akan diperbaiki struktur tanahnya. Lantas di atasnya diaspal kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.